Pagi itu, matahari baru saja naik, sinarnya lembut menembus dedaunan. Gerbang sekolah berdiri kokoh. Menjadi saksi bisu ribuan langkah siswa yang masuk setiap hari. Di antara mereka, ada seorang remaja laki-laki bernama Raka. Raka bukan tipe siswa yang menonjol. Nilainya cukup bagus, tapi dia lebih suka duduk di pojok kelas, membaca, atau menulis di buku catatannya. Ia jarang bicara kecuali benar-benar perlu. Setiap pagi, ada satu momen yang paling ditunggu. Raka. Saat itu terjadi ketika seorang gadis melangkah masuk melewati gerbang dengan senyum cerah. Namanya Alia. Alia populer di sekolah. Bukan hanya karena wajahnya yang manis, tapi juga karena sifatnya yang ramah. Semua orang merasa nyaman di dekatnya. Raka selalu pura-pura sibuk merapikan tas, atau menunduk melihat tanah, tapi diam-diam. Matanya mengikuti langkah Alia. Ada sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali melihatnya. Kenapa ya? Aku selalu nunggu momen ini. Padahal dia bahkan gak pernah sadar aku ada. Pikir Raka dalam hati. Suasana kelas pagi itu riuh. Teman-teman sibuk mengobrol. Sebagian lagi membuka buku karena sebentar lagi ada ulangan. Raka duduk di bangkunya, mencoba fokus membaca catatan. Tiba-tiba, suara lembut terdengar. Raka, boleh pinjam pulpen gak? Pulpenku habis tintanya. Raka mengangkat wajah, dan menemukan Alia berdiri di samping mejanya. Dek! Rasanya jantungnya seperti meloncat. Oh, iya. Ini, jawab Raka cepat, memberikan pulpen tanpa berani menatap langsung. Alia tersenyum. Senyum sederhana, tapi cukup untuk membuat dunia Raka bergetar. Terima kasih ya, Raka. Kamu baik banget. Sepanjang pelajaran, Raka hanya bisa memandangi pulpen di tangan Alia. Sesuatu di dalam dirinya berubah. Untuk pertama kalinya, ia merasa gadis itu bukan hanya bintang jauh yang tak bisa digapai. Beberapa hari kemudian, di lorong panjang sekolah yang sepi, Raka melihat Alia sedang menempelkan sebuah kertas di papan pengumuman. Lomba menulis cerita pendek. Gumam Raka, mendekat. Alia menoleh, terkejut melihat Raka. Oh, Raka. Kamu juga suka nulis, kan? Aku mau ikut lomba ini. Kamu? Raka mengangguk pelan. Iya, aku juga mau coba. Untuk pertama kalinya, mereka berbicara lebih lama. Dari obrolan itu, Raka tahu bahwa Alia juga suka menulis, meski belum pernah serius. Mereka saling bertukar ide, saling memberi semangat. Saat Alia tersenyum hangat kepadanya, Raka merasa dunia tiba-tiba mengecil. Seakan hanya ada mereka berdua di lorong itu. Sore itu, setelah kelas bubar, lapangan sekolah terlihat sepi. Raka berniat pulang, tapi langkahnya terhenti ketika melihat Alia di tengah lapangan. Berlari kecil sambil merentangkan tangan. Seperti anak kecil yang mengejar angin. Alia, panggil Raka pelan. Alia berhenti, lalu tertawa kecil. Raka. Aku cuma pengen ngerasain angin sore. Rasanya bebas banget, tahu? Raka tersenyum. Kamu aneh. Tapi kamu juga ikut lari kan? Biar sama-sama aneh. Tanpa sadar, Raka menuruti ajakan itu. Mereka berlari bersama, tertawa lepas, tanpa peduli siapa yang melihat. Untuk pertama kalinya, Raka merasa dirinya benar-benar hidup. Hari itu, taman sekolah terasa lebih tenang dari biasanya. Bangku kayu di bawah pohon rindang menjadi tempat Alia dan Raka duduk berdampingan. Bunga-bunga bermekaran, angin bertiup lembut. Alia menunduk, suaranya pelan. Raka, kamu pernah kepikiran gak, kalau waktu SMA ini cepat banget berlalu? Kadang aku takut, nanti semua ini cuma jadi kenangan. Teman-teman, canda tawa, bahkan rasa seperti sekarang. Raka terdiam. Hatinya penuh dengan kata-kata yang ingin diucapkan, tapi lidahnya terasa kaku. Hingga akhirnya, ia menarik napas dalam-dalam. Alia, sebenarnya ada yang mau aku bilang dari dulu. Alia menoleh, matanya jernih menatap Raka. Apa? Aku suka sama kamu. Hening sejenak. Jantung Raka berdegup kencang.
Ia takut Alia tertawa, atau berpura-pura tidak dengar. Namun, Alia hanya menunduk, pipinya memerah. "Aku juga suka sama kamu, Raka." Jawaban sederhana itu membuat seluruh dunia terasa berbeda. Seakan bunga-bunga bermekaran lebih indah. Angin bertiup lebih hangat. Dan waktu berhenti hanya untuk mereka berdua. Beberapa hari kemudian, saat mereka berjalan keluar sekolah bersama, Alia tersenyum pada Raka. "Kita janji ya, sebelum lulus nanti, kita harus nulis sebuah cerita bersama. Cerita yang bisa kita baca lagi di masa depan." Raka mengangguk. "Janji." Dan cerita itu bakal jadi saksi kalau perasaan ini gak akan hilang. Gerbang sekolah sekali lagi berdiri kokoh. Menjadi saksi awal dan perjalanan baru mereka.